Pendidikan, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, dan magister sains. Beliau menjabat sebagai kasih layanan TIK di BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang kebetulan berasal dari mana, Pak? BTIKP sekilas pandang. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa tanya-tanya nanti dengan Bapak Ahmad Sazili. Baiklah, kita sambut bersama Bapak Ahmad Sazili. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita dapat mengikuti BIMTEK apa ini? Pembelajaran pengembangan media TIK ya, selama 3 hari ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat mengikuti BIMTEK ini? Semangat ya. Ya. Ini perkenalan diri dulu, Pak. Baiklah, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Sazili. Saya dipercaya untuk sebagai kasih layanan teknologi informasi komunikasi pendidikan di BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin Bapak Ibu belum mengenal saya kan, saya juga baru di Dinas Pendidikan. Sebelumnya saya bertugas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi baru bergabung, baru kurang lebih 2 tahun. Jadi mohon maaf nanti kalau saya kurang dalam penyampaian materi ini, karena terus terang saya tidak mempunyai dasar sebagai guru ya, seperti Bapak Ibu hebat sekalian. Jadi saya itu SP itu bukan sarjana pendidikan menurut Ibu Leki tadi, itu sarjana pertanian. Sarjana pertanian yang bekerja di pajak waktu itu kan. Ini sekilas info Bapak Ibu ya. Kemudian baru karena tidak bisa penyesuaian, saya kuliah lagi sarjana ekonomi kan. Tidak mungkin bekerja di pajak tetapi dari sarjana pertanian, jadi tidak bisa penyesuaian kan. Jadi kuliah lagi, mengambil sarjana ekonomi manajemen, kemudian mengambil lagi S2 di Stisipol Chandra di Muka Palembang. Selanjutnya saya dipercaya sebagai kasih layanan TIK yang tentunya mempunyai tugas pokok dan fungsi, diantaranya menyelenggarakan sosialisasi, edukasi dan publikasi di bidang teknologi informasi komunikasi pendidikan. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu mungkin kita langsung saja. Ini saya diberi tugas pertama-tama ini untuk menyampaikan orientasi BIMTEK ini. Sebenarnya saya sudah bertugas ini untuk orientasi ini kan, sudah dari awal tadi kan. Orientasi, asal kata dari orient ya, arah ya, memberi arah. Jadi saya tadi sudah duduk di depan memberikan arah kepada Bapak Ibu kan. Pak, ruangan situ, Pak, ruangan situ. Ingat tak tadi? Jadi sebenarnya sudah selesai tugasnya, sudah memberikan arah. Demikian Bapak ya, bercanda. Ini tentang DKP. Langsung be. Ya mungkin turun Bu ya, aku udah kejingokan di situ. Langsung ke yang orientasi saya. Iya, lama mungkin kita langsung ke orientasi pelatihan aja Bapak Ibu ya. Nah, macet ini. Ada enggak? Mohon tunggu Bapak Ibu ya. Jadi ada ini banyak bahan yang nak disampaikan ini mungkin. Jadi yang bahan aku tadi hilang.
kalau ada musik, yo ini pacak diisi nyanyi, oh beda nyanyi. Nah, ya Allah ya Rabbi. Ya, sabar, sabar Bapak Ibu. Yo, ini yang dari Musirawas mana nih? Coba tunjuk tangan. Oh, Musirawas ada wong 10-an Musirawas itu ibu kotanya Muara Beliti ya? Oh ya. Kalau yang dari Muratara mana ini? Oh banyak juga dari Muratara Muratara ibu kotanya Pali ya? Muara Rupit. Oh sorry. Muara Rupit. Iya. Yang dari Lubuk Linggau. Oh ya. Kalau Lubuk Linggau ibu kotanya Lubuk Linggau. Nah sampai juga ini ada PPT-nya nih. Jadi mungkin sekilas kita orientasi sebentar Ibu ya untuk agar apa kira-kira arah kita untuk mengikuti BIMTEK ini selama 3 hari ke depannya, mulai dari hari ini sampai tanggal 30 nanti. Saya mulai saja. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Transformasi digital tidak hanya berdampak pada cara peserta didik memperoleh informasi, tetapi juga menuntut pendidik untuk mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Jadi atas dasar latar belakang ini, maka tujuan diadakan BIMTEK ini Bapak Ibu, mungkin sama bisa kita baca. Pertama, meningkatkan kompetensi digital guru SMA, SMK dalam merancang dan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis TIK yang mendukung pembelajaran mendalam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat sekalian dituntut mempunyai kompetensi. Apa kompetensi Bu? Pak? Kemampuan Jadi ya ini pintarlah Bapak Ibu pasti kan. Kompetensi, kemampuan di bidang pengetahuan knowledge, kemudian keterampilan, skill, dan juga tidak lupa apalagi satunya itu sikap ya Bapak Ibu attitude. Gitu kan. Jadi Bapak Ibu dituntut mempunyai kompetensi digital dalam merancang dan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis TIK ini. Kemudian selanjutnya mendorong pemanfaatan teknologi pembelajaran secara optimal melalui penerapan model blended blended learning yang memadukan pembelajaran luring dan daring secara terstruktur. Jadi kita menerapkan model blended learning, artinya blender ya salah katanya Jadi ibu-ibu yang paham ini pasti blender ini, pasti di dapurnya ada blender kan, untuk mencampur cabai, bawang putih, bawang merah kan. Nah jadi kira-kira itu pembelajaran campuran yang memadukan pembelajaran luring itu apa luring? Luar jaringan dan daring ya, dalam jaringan secara terstruktur. Jadi kita memadukan kedua pembelajaran luring dan daring ini untuk memanfaatkan kelebihan daripada kedua metode ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya menumbuhkan kemampuan guru dalam berinovasi dalam proses pembelajaran sehingga tercipta pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya memperkuat kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran abad 21 yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pembelajaran digital. Coba gue. Selanjutnya mewujudkan ekosistem pembelajaran digital yang berkelanjutan di satuan pendidikan SMA, SMK melalui pemanfaatan media interaktif dan platform digital. Dan terakhir meningkatkan efektivitas pelatihan dengan memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar bagi peserta tanpa mengurangi kualitas interaksi dan kolaborasi. Selanjutnya Bu.
Kalau sambil duduk boleh juga sakit kaki aku. Ya. Nah santai ya Bu bentar lagi lah Bu, ayo anak maghrib. Deskripsi pelaksanaan. Jadi model BIMTEK yang dipakai adalah blended learning tadi, yaitu gabungan antara offline dan online ya Bu. Offline dilakukan secara tatap muka, sedangkan online menggunakan asinkronus. Asinkronus ini apa? Belajar mandiri ya. Belajar mandiri, yaitu bisa kita dengan memanfaatkan LMS Google Classroom. Nah, LMS Learning Management System. Next, narasumber. Jadi Bapak Ibu selama 3 hari ke depan akan dipandu atau dibimbing oleh narasumber-narasumber yang berkompetensi, yang berpengalaman di bidangnya masing-masing ya. Jadi narasumber ini ada yang berasal dari dosen Indo Global Mandiri Palembang dari Fakultas Komputer, yaitu Bapak Dr. Gasim ya tadi ya, Dr. Gasim. Kemudian ada juga dari jabatan fungsional di BTIKP kita. Jadi kita ini mempunyai jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran di BTIKP ini. Tadi sebelumnya ada 5 orang. Pak Indrawan sudah pensiun ya, senior. Jadi masih 4 orang. Yang pertama ya Ibu Erma Emilia. Nah, itu dada-dada Bu. Kemudian ada lagi Ibu Juria. Dan ada lagi Pak Ayub Siregar yang duduk di sana tadi ya. Pak Ayub Siregar nanti. Kemudian ada lagi Pak Arfansah. Kemudian narasumber ada lagi satu ya dari guru ya. Ya untuk Kepala Sekolah SMK SMA Negeri 6 Lubuk Linggau ya, untuk sebagai best practice ya, praktik baik. Nanti kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Materi BIMTEK. Jadi nanti akan disampaikan oleh masing-masing narasumber kita. Itu materi BIMTEK terdiri dari coding fundamental ya, dasar-dasar coding untuk pengembangan media interaktif, pengembangan pembelajaran hypermedia, kemudian pembelajaran hypermedia publikasi digital interaktif dengan Flip HTML5, kemudian digitalisasi pembelajaran dan penerapan media interaktif dalam pembelajaran mendalam. Next Ibu Emma. Wah, kecilnya. Terpaksa dekat Bapak Ibu. Aku ini masih muda, masih 35 tahun. Terbalik 53. Cocong siko. Jadi ini sama Bapak Ibu, ini skema, secara skemanya alur atau model pembelajaran blended learning tadi pada kegiatan BIMTEK kita selama 3 hari ke depan ini. Yang pertama ya orientasi dan persiapan seperti yang telah kami sampaikan sekarang ya. Jadi kita laksanakan secara luring sinkronus. Wah, luring sinkronus artinya di luar jaringan. Kita sekarang secara mandiri, secara tatap muka langsung ya, real time. Jadi di sini telah saya sampaikan itu pengenalan blended learning di awal tadi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah orientasi ini kita akan ada eksplorasi ya, explore. Ya, ini eksplorasi materi secara asinkronus. Peserta mengakses modul, video tutorial dan sumber belajar. Jadi silakan nanti Bapak-bapak explore sebanyak-banyak mungkin itu dari modul-modul yang ada, dari video tutorial silakan diulang-ulang lagi. Kita waktunya sangat fleksibel ya Bapak Ibu sekalian, bisa diulang-ulang. Dan selanjutnya kita ada diskusi dan kolaborasi kalau mungkin memungkinkan ada waktu Bu Emma ya. Jadi dilaksanakan diskusi, mungkin nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan berdiskusi dan berkolaborasi secara luring ya, tidak pakai WiFi, langsung luar jaringan.
pembentukan kelompok dalam diskusi dan berkolaborasi ya, kolaboratif. Selanjutnya praktek memproduksi media. Jadi Bapak Ibu nanti silakan memproduksi ya, memproduksi media pembelajaran, nanti diimplementasikan atau dipresentasikan di sini Bu ya, di forum ini kan nanti bisa ada mungkin ada saran atau masukan untuk perbaikan yang lebih baik. Kemudian nah ini presentasi dan refleksi ya, dipresentasikan satu persatu kalau nanti memungkinkan waktunya Bapak Ibu secara luring ya. Kemudian selanjutnya ada RTL, rencana tindak lanjut dan implementasi. Jadi setelah pelatihan BIMTEK ini sangat diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengimbaskan kepada sekolahnya atau tempat tugasnya masing-masing ya, baik sesama guru atau kepada peserta didik. Dan kita akan adakan rencana tindak lanjut ya Bu Emma ya. Jadi mungkin nanti kami akan mengevaluasi atau memantau ke Bapak Ibu ke kabupaten masing-masing ya, secara bergiliran. Lanjut. Hasil yang diharapkan. Tentunya hasil yang diharapkan yaitu Bapak Ibu guru hebat sekalian dapat membuat media pembelajaran interaktif. Komunitas belajar dapat berbagi dengan rekan sejawat di kelompok belajar sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Dan selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, dapat diterapkan di sekolah unit masing-masing untuk kedepannya dalam perencanaan pembelajaran mendalam sebagai pemanfaatan digital. Lanjut. Nah, habis. Oke Bapak Ibu, ternyata habis ya. Pasti ya. Jadi demikian saja Bapak Ibu secara singkat, mungkin ya, singkat, padat, gemoy. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Bapak Ibu sekalian, karena saya juga berpacu dengan waktu nak nyebut anak ini sekolah. Iya. Jadi demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Ahmad Sazili. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Iya. Pas Pak ya? Pas ya? Oh, oke. Baiklah. Terima kasih ya Bapak Sazili atas sekilas pandang mengenai orientasi dan rencana tindak lanjut kegiatan BIMTEK ini. Yang memang benar kegiatan BIMTEK ini rencananya diadakan di Kota Lubuk Linggau karena ada sesuatu hal mekanisme untuk hotel, jadi kami tidak bisa mengadakan di sana ya. Memang benar ini kegiatan BIMTEK kita yang kedua, yang pertama itu di Kabupaten Oku Timur ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ahmad Sazili. Kepada peserta saya juga ucapkan terima kasih. Sampai dengan jam ini, detik ini masih semangat untuk mendengarkan dan masih dengan wajah-wajah yang ceria. Baiklah, untuk selanjutnya saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Uli. Cek. Terima kasih Bapak Ahmad Sazili ST SE SP MSI. Dadah. Bapak Ibu itu tuh bos aku. Jadi kami ini Bapak Ibu bos rasa saudara. Jadi tidak ada kejenjangan. Jadi kalau dalam dinas ya dinas, tapi kalau dalam bercanda ya tetap bercanda. Tapi masih ada koridor batasannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kembali ke restoran, karena saya tahu posisi perut Bapak Ibu dan saya pun sudah dari tadi sudah bergendang. Tapi sebelumnya Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu untuk satu meja itu pokoknya di luar dari 6 orang silakan pindah ke meja lain.